Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Haki semuanya? Alhamdulillah, masih puasa, menunggu buka, pasti bisa. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya pada puasa kan hari ini? Tentunya teman-teman lagi nunggu buka ya. Sambil menunggu buka puasa, teman-teman, yuk kita simak kisah Nabi Soleh alaihi salam. Siapakah Nabi Soleh alaihi salam? Mari kita simak kisah berikut ini. Nabi Soleh alaihi salam adalah Nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada kaum Samud. Teman-teman, siapa kaum Samud itu? Kaum Samud adalah kaum yang diberikan karunia oleh Allah dengan karunia yang hebat sekali. Gunung mereka pahat menjadi istana yang sangat besar. Gunung mereka bangun menjadi gedung-gedung yang hebat sampai saat ini. Bahkan mereka bisa membangun saluran irigasi di dalam tanah, teman-teman. Dan kaum Samud hidup di zaman yang sangat makmur dan subur, ya. Buah-buahannya melimpah dan tempatnya sangat subur sekali. Pada suatu hari, Nabi Soleh alaihi salam diutus Allah untuk memberikan hidayah kepada kaum Samud. Kaum Samud yang merasa hebat ternyata, teman-teman. Kaum Samud yang merasa hebat daripada yang lainnya. Bahkan mereka merasa bahwasannya kehebatannya itu adalah bukan karunia Allah, tetapi karena dari tangan mereka sendiri. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kaum Samud menyembah patung-patung berhala. Bahkan mereka menyekutukan Allah dengan patung-patung tersebut. Dan akhirnya Nabi Soleh datang kepada kaum Samud dan berdakwah kepada mereka. Apa yang dilakukan kaum Samud? Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Soleh alaihi salam. Mereka mengejek Nabi Soleh alaihi salam, bahkan mereka mendustakan Nabi Soleh alaihi salam. Akhirnya para pemuka-pemuka kafir yang mereka tidak percaya kepada Nabi Soleh berkata, "Wahai Soleh, tunjukkanlah kehebatanmu kepada kami, agar kami bisa beriman dan percaya kepadamu." Nabi Soleh lantas menjawab, "Apakah yang hendak engkau inginkan, wahai kaum Samud?" Kami menginginkan agar onta bisa keluar dari batu. Ternyata teman-teman, kaum Samud menginginkan sesuatu yang tidak masuk akal, teman-teman. Mereka menginginkan onta bisa lahir dari batu ternyata. Bagaimana bisa? Ya. Pada suatu hari, singkat cerita, Nabi Soleh alaihissalam diajak ke sebuah bukit oleh orang-orang yang meminta tadi. Tujuannya apa? Agar Nabi Soleh tidak dapat melakukan apa yang mereka minta. Nabi Soleh tidak bisa melakukan yang mereka inginkan, yaitu mengeluarkan onta dari batu. Dan akhirnya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan bantuannya kepada para malaikat, dan akhirnya onta yang sedang bunting itu keluar dari batu, teman-teman. Dan pada saat itu orang yang tidak percaya kepada Nabi Soleh alaihi salam, lantas dia menyatakan keislamannya. Dan unta tersebut sangat bermanfaat untuk kaum Samud pada saat itu. Tetapi teman-teman, masih ada saja kaum Samud yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang tidak percaya tersebut mengirimkan 9 algojo untuk menyakiti unta tersebut. Ya, unta ini adalah unta dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 algojo itu akhirnya memancing unta tersebut untuk keluar dari kandangnya. Dan akhirnya, singkat cerita, unta tersebut berhasil disakiti dan akhirnya unta tersebut mati. Tidak sampai situ saja, Nabi Soleh berdakwah terus agar kaum Samud menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi tetap saja mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ juga, kaum Samud yang tidak percaya dan kufur, mereka bahkan ingin membunuh Nabi Shalih alaihi salam. Akhirnya ketika perencanaan akan dilaksanakan 9 algojo itu, Allah memberikan bantuannya. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, Allah mengirimkan batu-batu dari langit sehingga 9 algojo itu meninggal ya, di tempat, dan Allah mengirimkan petir kepada mereka sehingga musnahlah orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Shalih alaihi salam. Itulah kisah Nabi Shalih alaihi salam teman-teman. Yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Shalih alaihi salam adalah, pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus percaya kepada Rasul-Rasulnya. Yang ketiga, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Mungkin sedikit itu kisah Nabi Shalih alaihi salam. Di akhir ceritanya, akhirnya orang-orang yang selamat, umat Nabi Shalih, hanya ada 120 saja. Akhirnya mereka hijrah ke kota Romlah yang ada di Palestina. Disitulah mereka membangun kehidupan baru. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa Ustadz sampaikan. Nggak sabar kan? Sebentar lagi mau buka puasa. Cukup sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.